Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Pagi ini Selasa 20 Desember 2022. Di pagi ini mudah-mudahan sehat semuanya, tentunya bisa mempertahankan profit hari sebelumnya dan tentu ke depan juga bisa lebih baik. Dari pergerakan satu hari kemarin, kita akan coba untuk melihat bagaimana potensi dan hasil yang bisa kita baca dari pagi hari kemarin. Adakah peluang yang bisa kita dapatkan di sana? Adakah pembelajaran yang bisa kita ambil di sana? Dari pergerakan-pergerakan yang ada, kita bisa melihat bagaimana candle-candle itu terbentuk, bagaimana rangkaian candle itu menjadi sebuah informasi yang bisa membuat kita menetapkan pilihan kita. Dari rangkaian itu setidaknya kita banyak melihat ya, dari pergerakan rangkaian yang ada kita bisa membuat simpulan kira-kira kemungkinan nanti ada pergerakan kemana. Oke, kita lihat dulu untuk satu hari kemarin ya. Kita lihat dari satu hari kemarin kita banyak tempatkan pending order di sana. Ada sell stopnya satu, buy limitnya dua, ada buy stopnya satu, sell limitnya dua. Kenapa kita buat yang banyak? Namanya kita memasang jaring, tentunya kita pasang yang lebih banyak sehingga nanti mana yang berpotensi yang bisa mendapatkan peluang nanti kita baru angkat dan manfaatkan. Nah, kemarin sudah kita sampaikan ya, dari pergerakan pagi yang dimana candle-candle belum terbentuk yang panjang, kita bisa tempatkan di sana. Bahkan candle pertama pun belum terbentuk, kita sudah menempatkan sell stopnya di sana dengan target di level terdekatnya. Kemudian untuk buy-nya kita taruh di atas level psikologis dengan target terdekat di eh, wilayah koreksinya. Kemudian untuk koreksi masih berada di area retracement, kemudian reversal kita tempatkan di area puncaknya ya, termasuk yang posisi turun ya. Terkait dengan analisa kemarin mungkin teman-teman sudah bisa lihat dan perhatikan. Nah, sekarang kita lihat dari hasil pergerakan yang ada ya. Sempat naik ada sekitar 171 ya. Kalau kita targetnya hanya 100 tentu sudah kita dapatkan. Kalau kita target sesuai dengan yang kita rencanakan di 1799 tentu kurang menyentuh ya. Kemudian berbalik. Nah, berbalik ini apa yang bisa kita lakukan? Satu, bisa membatasi resiko. Membatasi resiko tidak harus dengan bandingan 1:2 dengan rewardnya. Mengingat kita menggunakan trading harian sehingga cukup pendek waktu yang kita gunakan. Kemudian kalau kita menggunakan terlalu dekat batasannya tentu juga berisiko. Sehingga kita harus bijak menempatkan batasan resikonya. Apakah dengan 250 di bawahnya? Apakah dengan menempatkan berada di level pentingnya atau berada di area levelnya atau di resisten terdekatnya? Tentu yang menjadi pilihan adalah yang menjadi latihan kita, menjadi style kita. Tidak bisa disamakan
satu dengan yang lain. Misalkan saya menempatkan buy stop di sana, kemudian saya tempatkan sell stop di 17 misalkan 92. Tentu tidak semua orang cocok dengan cara seperti itu, sehingga kita kembalikan ke masing-masing. Yang jelas kalau kita masih mengikuti perjalanan candle yang ada, ini sempat hampir menyentuh di sell stopnya, tetapi belum tersentuh, kemudian balik lagi. Kalaupun dalam kondisi terburuk dia turun dan menyentuh yang sell stopnya, maka yang terjadi adalah hedging atau locking, sehingga tidak akan pernah habis, tidak akan MC juga dengan seperti ini. Tentu harus punya skill lain di sana ya. Skillnya adalah bagaimana nanti cara keluar saat kondisi dua-duanya tersentuh. Nah, bagaimana caranya? Tentu harus punya batasan. Satu, dia harus trend, harus terbentuk tren, kemudian tidak berada di levelnya, tidak berada di area yang berisiko. Karena area beresiko itu di level, di retracement, di area koreksi, ada retestnya, itu berpotensi memantul. Sehingga kita cari area yang bebas. Ketika dia bergerak seperti hanya tren tetapi masih berada di area level, ya tentu sangat beresiko memantul kembali. Ya, terbukti apalagi ada penolakan di sana, berada di area koreksi, ada penolakan, dan berikutnya justru malah ada konfirmasi, ya ada konfirmasi turun ya. Silakan dilihat pola apa yang terbentuk di sana. Dari materi yang sudah kita sampaikan tentu nanti akan kita temukan di situ apa membentuk pola yang berbalik atau lanjut, ya itu nanti bagian trigger yang menjadi catatan kita. Kemudian sempat naik ya, tapi terkunci di sana. Artinya berada di bawah high sebelumnya, kemudian ditolak dan ditutup dengan posisi merah. Kalau kita bicara dengan pola, maka di sini terbentuk namanya inside bar ya. Di mana di pola ini candle merah berada di jangkauan candle sebelumnya. Ada petunjuk dia mau bergerak turun, tetapi tentu butuh konfirmasi. Kita membutuhkan satu konfirmasi merah untuk meyakinkan. Sehingga dari pergerakan yang ada seharusnya kita sudah banyak berpikir ulang ya. Ketika tidak kita hapus, tidak kita tutup posisi kita, ada petunjuk mau berbalik, maka segera lakukan antisipasi, segera lakukan recovery. Seterusnya bergerak turun ya. Kalau kita ukur buy-nya sampai di puncak ini sekitar 380-an ya. Ya hampir mendekati target. Termasuk yang sell-nya pun hampir mendekati target yang merah ya. Ternyata yang hijau menyentuh. Oke, kemudian kita akan coba analisa di berikutnya. Kita analisa untuk 1 hari ke depan, kira-kira potensinya kemana dan di mana kita menempatkan entry point kita. Kita lihat yang terdekat pergerakan adalah seller ya, yang terdekat pergerakan adalah seller. Yang terdekat pergerakan adalah seller, sehingga fokus kita adalah sell ya. Ini kita sesuai dengan yang menjadi analisa kita, teknik analisa kita. Mana yang terdekat dan running, disitulah yang menjadi dominan pertama ya. Posisi pertama berada di wilayah merah, sehingga kita fokuskan ke sell ya. Tinggal nanti melihat level-levelnya. Karena ini juga berada di area-area yang cukup berisiko, kita coba untuk naikkan time frame-nya di D1 ya. D1 apa yang bisa kita dapatkan informasi di sana ya. Kita lihat yang 1 hari kemarin candle yang terbentuk adalah candle
Candle yang terbentuk, candle dengan sumbu yang panjang di atas, kemudian bodinya pendek, artinya naik berat. Ya, artinya buyer mencoba menekan ke atas tapi gagal. Ditutup dengan posisi seller ya. Namun demikian kecil dan tidak terlalu banyak pengaruh terhadap candle sebelumnya ya. Candle sebelumnya ada candle warna hijau yang cukup tebal. Kalau kita bandingkan maka ini masih belum terlalu berdampak sehingga posisi harga berada di hampir di tengah. Di D1 tidak ada informasi penting yang sangat signifikan yang bisa mempengaruhi karena posisi candlenya seperti ini. Ya, tidak ada informasi yang sangat signifikan sehingga kita turunkan lagi di time frame H4 ya untuk kita bisa melihat lebih jelas. Mungkin di H4 ada petunjuk. Sama halnya di H1 ya masih belum ada, masih berada di area yang di tengah ya. Kalau kita tandai di sini adalah levelnya, kemudian di bawah ini juga levelnya, kemudian di atas kita tandai sebagai levelnya, kemudian di atas lagi kita tandai sebagai levelnya juga. Oke, sehingga kita juga bisa memanfaatkan di antara level-level yang ada untuk entry point kita ya di jarak yang tidak terlalu panjang ya. Kemudian ada lagi di sana ya, ini cukup dekat. Kalau cukup dekat kita bisa gunakan yang lebih banyak disentuh ya. Kita gunakan yang ini dulu yang lebih jauh. Oke, kita buat area-area pentingnya dulu untuk kehati-hatian ya, untuk target dan kehati-hatian. Dari sini kita bisa memanfaatkan peluang naik dan turunnya ya. Kalau kita manfaatkan peluang turun, apakah ada nanti target kita sampai di sini? Oh, masih ada. Oke, sehingga kita bisa menempatkan untuk sell stopnya ya. Sell stopnya kita tempatkan di bawah levelnya. Kita menggunakan time frame lebih tinggi ya. Ini kita menggunakan time frame yang lebih tinggi sehingga tentu nanti waktu yang kita butuhkan juga lebih lama. Tetapi demi kehati-hatian biar kita tidak tersentuh di wilayah-wilayah beresikonya, di situ ada level psikologisnya, kita turunkan sedikit saja. Oke, kita tempatkan di sana untuk sell stopnya di 1781.81 ya, 1781.81. Target yang terdekat nanti kita taruh di sini ya, sekitar 500 kalau enggak 600 ini ya. Ya, hampir 600. Target kita tandai dengan warna lain ya. Kita tandai dengan warna ungu ya. Targetnya di 1775. Resiko silakan menyesuaikan. Masih dari sisi bawah kita menempatkan wilayah koreksi dulu. Ini wilayah koreksinya. Kita tempatkan wilayah koreksi di 1767. By limit di 1767.58 ya, kita tempatkan
untuk pending order di bawah di area koreksi di 1767.58. Kemudian dari sisi atas kita tempatkan buy stopnya di atas high untuk candle yang running. Kita tempatkan high di running, kita naikkan sedikit, baru kita menempatkan buy stop di sana di 1788.83. 1788.83. Nanti kita targetkan di 1794 ya, kira-kira sekitar 400-an, nah 500-an sekian. Kita tandai dengan warna lain untuk targetnya di 1794 poin sekian. Kemudian di area koreksinya kita tempatkan di sana, agak turun sedikit biar banyak ikut ya. Kita tempatkan untuk koreksinya dengan sell limit di 1806.06. Kita tempatkan untuk koreksinya ya di 1806. 1806.06 ya, ada 4 ini karena cukup panjang. Coba kita lihat di time frame H1, nanti kita akan bisa lihat ya di H1 jaraknya seperti apa. Oke, di H1 akan terlihat seperti ini, sehingga kalau kita ukur dengan menggunakan range yang basisnya 1 hari kemarin ya tentu masih terlalu pendek ya, karena saya tidak yakin. Biasanya kalau sudah panjang dia akan berkurang, kalau sudah dia berkurang akan kembali panjang ya, sehingga kita gunakan yang hari sebelumnya. Ya, kira-kira akan berada di sekitaran ini. Nah, tidak akan beda jauh dari yang kita sudah rencanakan ya, kira-kira ada di situ ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Silakan nanti dilakukan pengujian dan tentu selalu banyak belajar dari kesalahan, selalu belajar banyak dari pengalaman, karena itulah bagian dari pendewasaan, bagian dari pematangan kita terkait dengan skill, terkait dengan psikologi, terkait dengan kesabaran dan disiplin kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk 1 hari ke depan. Kiranya nanti ada perubahan harga yang signifikan, silakan dilakukan penyesuaian, silakan banyak membuka diri untuk selalu update dengan pergerakan atau tren yang ada. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.